Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Aldi Nurdiansah dari kelas POR B angkatan 2024, mata kuliah Etika Islam. Hari ini saya akan membahas mengenai etika berpakaian dalam Islam. Etika berpakaian dalam Islam adalah aturan dan adab yang mengatur cara seorang muslim berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dengan tujuan menjaga kehormatan, kesopanan, dan identitas keimanan, pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga mencerminkan akhlak dan kepribadian seseorang. Tujuan berpakaian dalam Islam, yang pertama menutup aurat, yang kedua menjaga kehormatan, yang ketiga membedakan manusia dan makhluk lain, yang keempat menghindari perbuatan maksiat, dan kelima menunjukkan identitas sebagai seorang muslim. Pada Quran surat Al-A'raf ayat 26, wahai anak Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan sebagaimana yang terbaik. Selanjutnya ada batasan aurat dalam Islam. Untuk aurat laki-laki, yang pertama dari pusar sampai lutut. Yang kedua, dianjurkan berpakaian sopan dan tidak membuka tubuh tanpa kebutuhan. Yang kedua, aurat perempuan, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, pakaian tidak ketat, tidak tipis, dan tidak menampakkan bentuk tubuh. Pernyataan ini diperkuat dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Berikutnya ada prinsip-prinsip etika berpakaian dalam Islam. Yang pertama, menutup aurat, tidak transparan, dan tidak memperlihatkan lengkukan tubuh. Mau di bagian belakang, mau di bagian depan, itu tidak boleh. Yang kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Laki-laki tidak menyerupai perempuan, begitu juga sebaliknya. Pernyataan ini diperkuat oleh hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, tidak berlebihan atau tabaruj, tidak bertujuan pamer atau menarik perhatian berlebihan. Jangan sampai ketika kita keluar, baju itu terlihat mengkilap sambil kita gini-gini. Itu tidak boleh. Itu bukan prinsip etika berpakaian dalam Islam. Yang keempat, tidak menyerupai orang kafir dalam hal khas ibadah, yaitu tetap menjaga identitas muslim. Jangan sampai menyerupai lah. Yang kelima, bersih dan rapi. Islam menyukai kebersihan dan keindahan yang wajar. Pernyataan ini diperkuat oleh hadis riwayat Muslim. Berikutnya, ada etika berpakaian bagi laki-laki. Ada 4. Yang pertama, menutup aurat dengan baik. Yang kedua, tidak memakai pakaian yang menyerupai perempuan. Yang ketiga, tidak memakai pakaian sombong, misalnya menjulurkan pakaian dengan niat pamer ataupun sebagainya. Yang keempat, menghindari emas dan sutra murni. Pernyataan ini diperkuat oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya ada etika berpakaian bagi perempuan. Yang pertama, menggunakan jilbab yang menutup dada. Yang kedua, tidak memakai pakaian ketat dan transparan. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam berhias di depan non-mahram. Yang keempat, berpakaian sederhana dan sopan. 4 hal ini diperkuat oleh Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Hikmah dan manfaat berpakaian sesuai syariat. Ada 5. Pertama, menjaga kehormatan diri. Yang kedua, menghindarkan dari pandangan negatif. Yang ketiga, membentuk akhlak mulia. Yang keempat, menciptakan ketenangan sosial. Yang terakhir, yang kelima, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh penerapan etika berpakaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mahasiswa berpakaian sopan saat kuliah. Kita ambil sampel dari mahasiswa. Sebetulnya buat yang lain juga terpakai. Yang kedua, menyesuaikan pakaian dengan tempat dan situasi.
Yang ketiga, tetap mengikuti tren fashion tanpa melanggar syariat yang ketat-ketat gitu kan. Yang dari luar negeri jangan. Yang keempat, menutup aurat meskipun dalam aktivitas santai. Contoh kecilnya ketika kita sedang melaksanakan jogging, kebanyakan dari kaum laki-laki menggunakan celana pendek. Tetapi seharusnya yang patut kita lihat, yang patut kita dipahami, itu sama saja membuka aurat kita. Yang berikutnya ada contoh pelanggaran etika berpakaian. Yang pertama, memakai pakaian ketat dan transparan. Kedua, berpakaian dengan niat pamer atau riya. Yang ketiga, menyerupai lawan jenis. Dan yang keempat, mengabaikan aurat di tempat umum. Dampak tidak menjaga etika berpakaian. Hilangnya nilai kesopanan. Yang kedua, timbulnya fitnah dan gangguan sosial. Yang ketiga, menurunnya moral generasi muda. Yang keempat, berdosa dan menjauh dari nilai Islam. Pandangan ulama tentang etika berpakaian, menurut Imam Al-Ghazali, berpakaian yang baik bukan hanya menutup tubuh, tetapi juga mencerminkan ketakwaan dan kerendahan hati seorang hamba kepada Allah. Dapat disimpulkan bahwa etika berpakaian dalam Islam adalah aturan berpakaian yang bertujuan menutup aurat, menjaga kehormatan, dan mencerminkan akhlak seorang muslim. Dengan berpakaian sopan, bersih, dan tidak berlebihan sesuai syariat, seseorang tidak hanya menjaga penampilan luar saja, tetapi juga menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala serta menciptakan kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan sosial. Cukup sekian yang saya bahas untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.